Don't need to believe. I know. Well, now, turning to the next staging point in your life, what made you decide to become a doctor? That was in the first place a merely opportunistic choice. Originally, I wanted to be an archaeologist, Assyriology, Egyptology, or something of the sort. I hadn't the money. The study was too expensive. So my second love then belonged to nature, particularly zoology. And when I began my studies, I inscribed in the so-called philosophical faculty 2, that means natural sciences. But then I soon... Psikologi individu setelah usia 40. Bagaimana manusia mengalami perubahan psikologis dan menemukan makna hidup yang lebih. Dalam memasuki usia 40 seringkali dianggap sebagai fase baru dalam kehidupan manusia, di mana individu mulai mengalami perubahan psikologis yang mendalam. Pada tahap ini, banyak orang mulai mempertanyakan makna hidup, mengevaluasi pencapaian mereka, serta mencari kepuasan yang lebih dari sekadar keberhasilan materi. Carl Jung, seorang psikolog ternama, menyebut usia ini sebagai awal dari individuasi, yaitu proses menemukan jati diri yang lebih autentik. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara seseorang berpikir dan merasakan, tetapi juga mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan dunia sekitar. Salah satu aspek utama dari perubahan psikologis setelah usia 40 adalah meningkatnya kesadaran akan keterbatasan waktu. Jika di usia muda seseorang lebih fokus pada pencapaian dan ambisi, di usia 40 mereka mulai melihat hidup dari perspektif yang lebih reflektif. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah jalan yang mereka tempuh selama ini benar-benar sesuai dengan keinginan dan nilai-nilai mereka. Hal ini bisa memunculkan perasaan gelisah atau bahkan krisis eksistensial, tetapi juga bisa menjadi kesempatan untuk pertumbuhan pribadi yang lebih dalam. Selain itu, pada usia ini, individu cenderung mengalami perubahan dalam prioritas hidup. Jika sebelumnya karier dan kesuksesan finansial menjadi fokus utama, banyak orang yang mulai lebih menghargai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Hubungan dengan keluarga, teman, dan diri sendiri menjadi lebih bermakna dibandingkan dengan sekadar mengejar ambisi profesional. Perubahan ini seringkali membawa rasa damai dan kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan kebanggaan atas pencapaian eksternal. Dari segi emosi, individu pada usia ini juga lebih matang dalam menghadapi tantangan hidup. Mereka lebih mampu menerima kegagalan dan ketidaksempurnaan sebagai bagian alami dari perjalanan hidup. Tingkat ketahanan mental dan spiritual meningkat, sehingga mereka tidak lagi mudah terpengaruh oleh ekspektasi sosial atau tekanan eksternal. Banyak yang mulai menggali spiritualitas, baik melalui agama, meditasi, atau filosofi hidup tertentu, sebagai cara untuk menemukan makna yang lebih dalam dari kehidupan mereka. Salah satu aspek penting lainnya adalah perubahan dalam cara pandang terhadap diri sendiri. Jika di usia muda seseorang lebih cenderung mencari validasi dari orang lain, setelah usia 40, banyak yang mulai merasa lebih nyaman dengan siapa mereka sebenarnya. Mereka lebih menerima kekurangan dan kelebihan mereka tanpa merasa perlu membandingkan diri dengan orang lain. Hal ini membawa rasa kebebasan psikologis yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk menjalani hidup dengan lebih autentik dan bahagia. Namun, tidak semua individu mengalami transisi ini dengan mudah. Bagi sebagian orang, usia 40 bisa menjadi masa sulit yang dipenuhi dengan kecemasan atau perasaan kehilangan arah. Beberapa mungkin merasa bahwa mereka telah menyia-nyiakan waktu atau bahwa mereka belum mencapai apa yang mereka impikan. Dalam situasi ini, penting bagi individu untuk melihat
fase ini sebagai kesempatan untuk meredefinisi tujuan hidup mereka. Menerima perubahan dan beradaptasi dengan realitas baru adalah kunci untuk menemukan kedamaian dan makna hidup yang lebih dalam. Secara keseluruhan, usia 40 adalah masa di mana individu mulai mengalami transformasi psikologis yang signifikan. Ini adalah waktu untuk refleksi, penerimaan, dan pencarian makna yang lebih dalam hidup. Dengan memahami perubahan ini dan menghadapinya dengan sikap positif, seseorang dapat menemukan kebahagiaan yang lebih autentik dan hidup dengan lebih bermakna. Transformasi diri dan pencarian. Jati diri. Mengapa usia 40 menjadi titik balik dalam kehidupan seseorang? Usia 40 sering dianggap sebagai fase penting dalam kehidupan seseorang, di mana terjadi transformasi diri yang mendalam. Pada tahap ini, banyak individu mulai merenungkan perjalanan hidup mereka, mempertanyakan makna eksistensi, serta mencari jati diri yang lebih autentik. Transformasi ini bukan sekadar perubahan fisik, tetapi lebih kepada pergeseran dalam cara berpikir, merasakan, dan memahami dunia. Bagi sebagian orang, usia ini menandai awal dari kesadaran yang lebih tinggi tentang siapa mereka sebenarnya dan apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup. Salah satu alasan mengapa usia 40 menjadi titik balik adalah karena pada tahap ini, seseorang telah melewati berbagai pengalaman hidup yang membentuk mereka. Mereka telah mengalami kesuksesan, kegagalan, cinta, kehilangan, serta berbagai tantangan yang mengajarkan mereka banyak hal. Dengan semakin banyaknya pengalaman ini, seseorang mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu berasal dari pencapaian eksternal, tetapi dari kedamaian batin dan kepuasan diri. Di sisi lain, banyak orang di usia ini mulai merasakan kebosanan atau ketidakpuasan dengan kehidupan yang telah mereka lalui. Pengalaman, baik itu keberhasilan, kegagalan, kehilangan, maupun kebahagiaan, berperan besar dalam membentuk kebijaksanaan seseorang. Refleksi mendalam atas perjalanan hidupnya membuat seseorang lebih mampu menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih bijaksana dan tenang. Salah satu ciri utama kematangan emosi adalah kemampuan untuk mengendalikan reaksi terhadap situasi sulit. Saat masih muda, seseorang mungkin lebih cenderung bereaksi impulsif terhadap masalah, baik itu dengan kemarahan, kesedihan berlebihan, atau rasa frustrasi. Namun, setelah mengalami berbagai dinamika kehidupan, mereka mulai memahami bahwa tidak semua hal harus ditanggapi secara emosional. Mereka belajar untuk mengelola emosi dengan lebih baik, mencari solusi daripada hanya berfokus pada masalah, serta menerima bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Selain itu, individu yang matang secara emosional lebih mampu menerima ketidaksempurnaan dalam hidup. Mereka memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan bahwa tidak semua keinginan akan terwujud sesuai harapan. Kesadaran ini membuat mereka lebih tenang dalam menghadapi kegagalan dan lebih cepat bangkit dari keterpurukan. Mereka tidak lagi terjebak dalam penyesalan berkepanjangan, melainkan fokus pada bagaimana mereka bisa belajar dari kesalahan dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kebijaksanaan hidup juga terbentuk dari refleksi terhadap pengalaman masa lalu. Seseorang yang telah menjalani berbagai situasi hidup memiliki kesempatan untuk meninjau kembali pilihan-pilihan mereka dan memahami apa yang benar-benar penting. Mereka mulai membedakan antara apa yang hanya bersifat sementara dan apa yang memiliki nilai jangka panjang. Misalnya, di masa muda, seseorang mungkin mengejar kesuksesan materi dengan mengorbankan waktu untuk keluarga. Tetapi setelah melewati perjalanan panjang, mereka menyadari bahwa hubungan dengan orang-orang terdekat
lebih bernilai daripada sekadar pencapaian finansial. Refleksi semacam ini membantu seseorang menjalani kehidupan dengan perspektif yang lebih luas dan tidak hanya berorientasi pada hal-hal superficial. Individu yang bijaksana juga cenderung memiliki empati yang lebih tinggi. Mereka tidak hanya melihat kehidupan dari sudut pandang pribadi, tetapi juga memahami bahwa setiap orang memiliki perjuangan masing-masing. Hal ini membuat mereka lebih sabar, lebih pengertian, dan lebih mampu memberikan dukungan emosional kepada orang lain. Mereka tidak mudah menghakimi, karena mereka sendiri telah mengalami naik turunnya kehidupan dan menyadari bahwa setiap orang membutuhkan ruang untuk berkembang. Lebih dari itu, kebijaksanaan hidup membawa seseorang pada kedamaian batin. Mereka tidak lagi terobsesi dengan ekspektasi orang lain atau perbandingan sosial yang tidak perlu. Mereka lebih fokus pada kebahagiaan yang autentik, yaitu kebahagiaan yang datang dari penerimaan diri, rasa syukur, dan ketenangan dalam menjalani hidup. Mereka memahami bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sukses, tetapi tentang bagaimana menjalani perjalanan dengan penuh makna. Pada akhirnya, kematangan emosi dan kebijaksanaan hidup adalah hasil dari pengalaman dan refleksi yang terus-menerus. Seseorang yang telah melalui berbagai fase kehidupan dengan sikap terbuka dan mau belajar dari setiap pengalaman akan mencapai tingkat kebijaksanaan yang lebih dalam. Mereka akan lebih siap menghadapi masa depan dengan sikap yang lebih tenang, penuh penerimaan, dan mampu menjalani hidup dengan lebih bermakna. Karir dan passion di usia 40. Apakah ini waktu yang tepat untuk mengejar impian yang tertunda? Banyak orang menganggap usia 40 sebagai titik stabil dalam kehidupan, di mana seseorang seharusnya telah memiliki karir yang mapan, kondisi finansial yang stabil, dan arah hidup yang jelas. Namun, kenyataannya bagi sebagian besar individu, usia ini justru menjadi momen refleksi yang mendalam terhadap perjalanan karir dan passion mereka. Banyak yang mulai mempertanyakan apakah mereka benar-benar menikmati pekerjaan yang selama ini mereka jalani, atau apakah ada impian yang belum sempat mereka kejar. Dengan bertambahnya usia, muncul kesadaran bahwa hidup tidak hanya tentang bekerja untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga tentang menemukan kepuasan dan makna dalam apa yang dilakukan. Bagi mereka yang merasa bahwa pekerjaan saat ini tidak lagi memberi kepuasan, usia 40 bisa menjadi waktu yang tepat untuk melakukan perubahan. Banyak orang berpikir bahwa mengejar impian atau beralih karir pada usia ini adalah sesuatu yang berisiko. Tetapi kenyataannya, usia 40 justru memberikan banyak keuntungan. Pada tahap ini, seseorang sudah memiliki pengalaman kerja yang luas, keterampilan yang terasah, serta jaringan profesional yang lebih kuat. Semua ini bisa menjadi modal besar untuk memulai sesuatu yang baru. Baik itu berpindah ke bidang yang lebih sesuai dengan passion, membuka usaha sendiri, atau mengeksplorasi hobi yang berpotensi menjadi sumber penghasilan. Salah satu tantangan terbesar dalam mengejar impian di usia 40 adalah rasa takut akan ketidakpastian. Banyak yang khawatir bahwa mereka terlalu tua untuk memulai kembali atau bahwa perubahan ini bisa berisiko bagi stabilitas keuangan mereka. Namun, dengan perencanaan yang matang dan sikap yang realistis, transisi ini bisa dilakukan dengan lebih aman. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah dengan melakukan riset mendalam tentang bidang yang ingin ditekuni, mengikuti pelatihan atau kursus untuk meningkatkan keterampilan,
serta membangun koneksi dengan orang-orang yang sudah sukses di bidang tersebut. Jika memungkinkan, seseorang bisa mulai mengejar passion mereka sebagai pekerjaan sampingan sebelum benar-benar beralih sepenuhnya. Selain itu, usia 40 juga memberikan perspektif yang lebih jelas tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Jika di usia muda seseorang cenderung mengejar kesuksesan finansial dan status sosial, di usia ini banyak yang mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati berasal dari melakukan sesuatu yang sesuai dengan nilai dan passion pribadi. Banyak orang yang menemukan kepuasan dalam pekerjaan yang lebih bermakna, seperti mengajar, menulis, berwirausaha, atau terlibat dalam kegiatan sosial. Bahkan, ada banyak contoh orang sukses yang baru menemukan passion mereka di usia 40-an atau lebih. Mengejar impian di usia 40 bukanlah hal yang mustahil. Faktanya, ini bisa menjadi langkah terbaik yang pernah diambil seseorang untuk menjalani kehidupan yang lebih memuaskan dan bermakna. Dengan pengalaman yang telah diperoleh, kesiapan mental yang lebih matang, dan perencanaan yang baik, seseorang bisa membuat transisi ini dengan percaya diri. Usia bukanlah batasan, melainkan kesempatan untuk memulai babak baru dengan lebih bijaksana dan penuh kesadaran. Hubungan sosial dan keluarga. Perubahan dalam hubungan dengan pasangan, anak, dan teman saat memasuki usia 40. Memasuki usia 40, seseorang tidak hanya mengalami perubahan dalam diri sendiri, tetapi juga dalam hubungan sosial dan keluarganya. Pada tahap ini, banyak yang mulai melihat hubungan dengan pasangan, anak, dan teman dari perspektif yang lebih mendalam dan reflektif. Prioritas hidup yang berubah, pengalaman yang semakin kaya, serta kedewasaan emosional yang meningkat, membuat interaksi dengan orang-orang terdekat juga mengalami pergeseran. Jika dikelola dengan baik, perubahan ini bisa membawa hubungan yang lebih erat. Tetapi jika tidak, bisa menjadi tantangan tersendiri. Salah satu aspek yang paling jelas berubah adalah hubungan dengan pasangan. Di usia ini, banyak pasangan sudah melalui berbagai tantangan bersama, baik itu dalam aspek keuangan, pengasuhan anak, atau konflik pribadi. Bagi pasangan yang memiliki komunikasi yang baik dan saling mendukung, usia 40 bisa menjadi fase di mana hubungan semakin matang dan stabil. Mereka mulai lebih menghargai keberadaan satu sama lain, tidak lagi terjebak dalam drama kecil, dan lebih fokus pada kenyamanan serta kebersamaan. Namun, bagi pasangan yang mengalami ketidakseimbangan emosional atau komunikasi yang buruk, usia ini bisa menjadi titik di mana mereka mulai mempertanyakan hubungan mereka. Banyak pernikahan menghadapi krisis di usia 40-an karena pasangan mulai merasa jenuh atau menemukan bahwa mereka telah berkembang ke arah yang berbeda. Oleh karena itu, menjaga komunikasi yang terbuka dan saling mendukung sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan. Hubungan dengan anak juga mengalami perubahan signifikan. Jika seseorang memiliki anak, maka pada usia 40-an, mereka biasanya telah tumbuh menjadi remaja atau bahkan dewasa muda. Perubahan ini menuntut orang tua untuk menyesuaikan cara berkomunikasi dan berinteraksi. Jika saat anak masih kecil, orang tua berperan sebagai figur otoritatif yang mengatur segala hal, kini mereka lebih berperan sebagai pembimbing dan pendukung. Banyak orang tua menghadapi tantangan dalam memahami dunia anak-anak mereka yang sudah lebih mandiri. Tetapi dengan kesabaran dan pendekatan yang tepat, hubungan ini bisa menjadi lebih kuat. Di sisi lain, bagi mereka yang baru memiliki anak di usia 40-an, tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan energi untuk mengasuh anak dengan tuntutan karier dan kesehatan yang juga perlu dijaga. Selain pasangan dan anak, hubungan dengan teman juga mengalami dinamika yang berbeda.
Di usia muda, seseorang cenderung memiliki lingkaran sosial yang luas dan sering menghabiskan waktu bersama teman-teman. Namun, memasuki usia 40, prioritas mulai bergeser dan banyak yang merasa bahwa mereka lebih memilih hubungan yang lebih bermakna daripada sekadar jumlah teman yang banyak. Persahabatan menjadi lebih selektif dengan fokus pada orang-orang yang benar-benar membawa nilai positif dalam hidup. Di sisi lain, banyak orang juga mulai merasa kesulitan dalam menjaga hubungan sosial karena kesibukan pekerjaan, keluarga, atau tanggung jawab lainnya. Oleh karena itu, upaya untuk tetap terkoneksi dengan teman-teman yang penting menjadi hal yang perlu. Secara keseluruhan, usia 40 membawa banyak perubahan dalam hubungan sosial dan keluarga. Hubungan dengan pasangan, anak, dan teman mengalami penyesuaian seiring dengan bertambahnya pengalaman dan kedewasaan emosional. Dengan komunikasi yang baik, keterbukaan, dan kesediaan untuk terus tumbuh bersama, perubahan ini bisa menjadi kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih erat dan bermakna. Spiritualitas dan makna hidup, peran keyakinan, meditasi, atau filosofi hidup dalam menemukan keseimbangan batin. Memasuki usia 40, banyak individu mulai mencari sesuatu yang lebih dari sekadar pencapaian materi atau kesuksesan duniawi. Mereka mulai bertanya tentang makna kehidupan, tujuan keberadaan mereka, dan bagaimana menemukan kedamaian batin di tengah dinamika hidup yang terus berubah. Dalam proses pencarian ini, spiritualitas seringkali menjadi kunci untuk menemukan keseimbangan yang lebih dalam, baik melalui keyakinan agama, meditasi, atau filosofi hidup tertentu. Seseorang dapat menemukan cara untuk memahami dirinya sendiri dan menerima realitas dengan lebih damai. Salah satu aspek penting dari spiritualitas adalah keyakinan. Bagi banyak orang, agama atau kepercayaan tertentu memberikan pedoman dalam menjalani hidup, menghadapi tantangan, serta memahami makna dari segala kejadian yang mereka alami. Keyakinan memberikan ketenangan dalam menghadapi ketidakpastian dan membuat seseorang lebih siap menerima berbagai hal yang tidak bisa mereka kendalikan. Di usia 40, ketika seseorang mulai melihat kehidupan dari perspektif yang lebih luas, banyak yang kembali mendalami keyakinan mereka, mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial, atau bahkan memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan atau kekuatan yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Selain keyakinan, meditasi, dan praktik mindfulness juga menjadi metode yang semakin populer dalam menemukan keseimbangan batin. Meditasi membantu seseorang untuk lebih sadar akan dirinya sendiri, mengelola stres, serta menghadapi kehidupan dengan lebih tenang. Dalam usia 40-an, di mana banyak orang merasa tertekan dengan berbagai tanggung jawab, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, atau hubungan sosial, meditasi menjadi alat yang efektif untuk menenangkan pikiran dan mengurangi kecemasan. Dengan melatih kesadaran diri, seseorang belajar untuk menerima kehidupan apa adanya, tidak terlalu terikat pada masa lalu, dan tidak khawatir berlebihan tentang masa depan. Selain itu, filosofi hidup juga memainkan peran penting dalam membentuk cara seseorang memahami dunia dan dirinya sendiri. Banyak individu di usia 40-an mulai tertarik pada berbagai aliran pemikiran seperti stoicisme, Buddhisme, atau prinsip-prinsip kehidupan dari berbagai budaya lain yang mengajarkan bagaimana menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Filosofi hidup membantu seseorang untuk memahami bahwa kebahagiaan tidak datang dari pencapaian eksternal semata, tetapi dari bagaimana seseorang memandang dan merespons kehidupan. Prinsip-prinsip seperti penerimaan, rasa syukur, dan keseimbangan antara ambisi dan kepuasan diri menjadi semakin penting dalam menemukan ketenangan batin.
Pada akhirnya, spiritualitas bukan hanya tentang mengikuti ajaran tertentu, tetapi juga tentang bagaimana seseorang menemukan makna hidup dalam keseharian mereka. Dengan memiliki kesadaran yang lebih dalam terhadap diri sendiri dan dunia di sekitar, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih damai, lebih penuh syukur, dan lebih terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Usia 40 menjadi momen yang tepat untuk semakin mendalami spiritualitas, baik melalui keyakinan, meditasi, atau filosofi hidup yang membantu seseorang menemukan kebahagiaan yang lebih autentik, kesehatan fisik dan mental, bagaimana menjaga kebugaran dan kesehatan mental agar tetap produktif dan bahagia. Memasuki usia 40, kesehatan fisik dan mental menjadi aspek yang semakin penting untuk diperhatikan. Pada tahap ini, tubuh tidak lagi sekuat saat masih muda, dan stres dari berbagai tanggung jawab hidup dapat berdampak pada kondisi mental seseorang. Menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental bukan hanya tentang mencegah penyakit, tetapi juga tentang memastikan bahwa seseorang tetap produktif, bahagia, dan dapat menikmati hidup dengan maksimal. Dengan gaya hidup yang tepat, seseorang dapat mempertahankan energi, mengurangi risiko penyakit, dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Salah satu aspek utama dalam menjaga kesehatan fisik di usia 40 adalah dengan menerapkan pola makan yang sehat. Metabolisme tubuh cenderung melambat pada usia ini, sehingga penting untuk mengonsumsi makanan yang bergizi, kaya serat, dan rendah lemak jenuh. Mengurangi konsumsi gula dan makanan olahan dapat membantu menjaga berat badan yang ideal serta mencegah penyakit seperti diabetes dan hipertensi. Selain itu, mengonsumsi cukup protein dan lemak sehat, seperti yang terdapat dalam ikan, kacang-kacangan, dan minyak zaitun, dapat membantu menjaga fungsi otot dan kesehatan jantung. Selain pola makan, aktivitas fisik yang rutin juga menjadi kunci utama dalam menjaga kesehatan di usia ini. Berolahraga secara teratur tidak hanya membantu menjaga berat badan, tetapi juga meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat jantung, serta menjaga fleksibilitas tubuh. Aktivitas seperti berjalan kaki, berlari ringan, berenang, atau yoga sangat direkomendasikan untuk meningkatkan kebugaran. Selain itu, latihan kekuatan seperti angkat beban dapat membantu menjaga massa otot yang mulai berkurang dengan bertambahnya usia. Tidak perlu berolahraga secara ekstrem, tetapi melakukannya secara konsisten akan memberikan manfaat jangka panjang bagi tubuh. Di sisi lain, kesehatan mental juga perlu mendapat perhatian serius. Stres yang terus-menerus dari pekerjaan, keluarga, atau masalah keuangan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan mengatur waktu istirahat yang cukup. Kurang tidur dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, termasuk tekanan darah tinggi dan gangguan kognitif. Oleh karena itu, memastikan tidur berkualitas setidaknya 7-8 jam per malam sangat penting untuk menjaga keseimbangan hormon dan memperbaiki fungsi otak. Selain tidur yang cukup, mengelola stres dengan baik juga sangat penting. Teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, dan mindfulness dapat membantu mengurangi ketegangan mental dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Menghabiskan waktu di alam, membaca buku, atau melakukan hobi yang disukai juga dapat menjadi cara efektif untuk menghilangkan stres. Selain itu, menjaga hubungan sosial yang positif dengan keluarga dan teman dapat memberikan dukungan emosional yang sangat berharga. Berbagi cerita, mendiskusikan masalah, atau sekadar bercanda dengan orang-orang terdekat dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi beban pikiran. Secara keseluruhan, menjaga kesehatan fisik dan mental di usia 40 adalah investasi bagi kualitas hidup di masa depan.
Dengan pola makan yang sehat, olahraga teratur, manajemen stres yang baik, dan dukungan sosial yang kuat, seseorang dapat tetap produktif, bahagia, dan menikmati kehidupan dengan penuh energi. Usia 40 bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi justru awal dari fase kehidupan yang lebih sadar dan bermakna. Kemandirian finansial dan perencanaan masa depan, mengelola keuangan agar lebih stabil dan menikmati kehidupan memasuki usia 40, kemandirian finansial menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan seseorang. Pada tahap ini, individu biasanya sudah memiliki berbagai tanggung jawab keuangan, seperti membiayai keluarga, membayar cicilan rumah, menyiapkan dana pendidikan anak, hingga mempersiapkan tabungan untuk masa pensiun. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan agar seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih stabil, tenang, dan menikmati masa depan tanpa tekanan finansial yang berlebihan. Kemandirian finansial bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi tentang bagaimana seseorang mengatur dan memanfaatkan keuangannya dengan bijaksana. Salah satu langkah utama dalam mencapai kemandirian finansial adalah dengan membuat perencanaan keuangan yang jelas. Hal ini mencakup pengelolaan pemasukan dan pengeluaran secara bijak, sehingga tidak terjadi pemborosan atau pengeluaran yang tidak diperlukan. Membuat anggaran bulanan dan mencatat setiap pengeluaran dapat membantu seseorang memahami kemana uang mereka pergi dan bagaimana cara mengalokasikannya dengan lebih efisien. Dengan adanya anggaran yang terencana, seseorang dapat lebih mudah menentukan prioritas keuangan dan menghindari pengeluaran yang bersifat konsumtif. Selain mengatur pengeluaran, menabung dan berinvestasi juga merupakan kunci utama dalam membangun kestabilan finansial di usia 40. Menabung bukan hanya sekadar menyisihkan uang, tetapi juga merencanakan dana darurat yang bisa digunakan dalam situasi mendesak, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan medis yang tidak terduga. Idealnya, seseorang harus memiliki dana darurat yang setara dengan 6 bulan hingga 1 tahun pengeluaran untuk memberikan perlindungan finansial jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, investasi menjadi cara untuk mengembangkan kekayaan dan memastikan bahwa uang bekerja untuk masa depan. Berinvestasi dalam instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti dapat membantu meningkatkan nilai aset dalam jangka panjang. Di usia 40, persiapan untuk masa pensiun juga harus mulai menjadi perhatian utama. Banyak orang yang terlalu fokus pada kebutuhan jangka pendek, sehingga mengabaikan pentingnya memiliki dana pensiun yang cukup. Memiliki tabungan pensiun yang mencukupi akan memungkinkan seseorang untuk tetap hidup nyaman dan mandiri, tanpa harus bergantung pada orang lain di masa tua. Selain itu, mempertimbangkan asuransi kesehatan dan jiwa juga merupakan langkah penting untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari risiko finansial yang tidak terduga. Selain aspek keuangan teknis, mengubah pola pikir tentang uang juga menjadi bagian penting dalam mencapai kemandirian finansial. Seseorang perlu memahami bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang seberapa besar penghasilan yang didapat, tetapi juga bagaimana uang tersebut digunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Mengelola keuangan dengan baik bukan berarti mengorbankan kebahagiaan, tetapi lebih kepada bagaimana menikmati hidup tanpa tekanan finansial. Dengan memahami nilai uang dan memanfaatkannya secara bijak, seseorang dapat mencapai keseimbangan antara menikmati kehidupan saat ini dan menyiapkan masa depan dengan lebih baik. Secara keseluruhan, usia 40 adalah momen yang tepat untuk memperkuat fondasi finansial dan merencanakan masa depan dengan lebih matang. Dengan pengelolaan keuangan yang cerdas, perencanaan investasi yang tepat,
dan kesadaran akan pentingnya kemandirian finansial, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang, stabil, dan penuh kebebasan. Menerima perubahan dan menjalani hidup dengan bahagia. Cara menghadapi perubahan dengan sikap positif dan optimisme. Perubahan adalah bagian alami dari kehidupan yang tidak dapat dihindari. Seiring bertambahnya usia, seseorang akan menghadapi berbagai bentuk perubahan, baik dalam karier, hubungan, kesehatan, maupun kondisi emosional. Memasuki usia 40, banyak individu mulai merasakan transisi besar dalam hidup mereka, seperti perubahan dalam pekerjaan, peran dalam keluarga, atau bahkan cara mereka melihat diri sendiri dan dunia di sekitar. Meskipun perubahan sering kali menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian, sikap positif dan optimisme dapat membantu seseorang menghadapi fase ini dengan lebih tenang dan bahagia. Salah satu langkah utama dalam menerima perubahan adalah dengan bersikap terbuka terhadap kemungkinan baru. Banyak orang merasa takut akan perubahan karena mereka terlalu nyaman dengan rutinitas yang sudah mereka jalani bertahun-tahun. Namun, perubahan seringkali membawa peluang yang tidak disangka-sangka. Alih-alih melihat perubahan sebagai ancaman, seseorang dapat mencoba melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Misalnya, kehilangan pekerjaan mungkin terasa menyakitkan pada awalnya, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk mengeksplorasi passion baru atau bahkan memulai bisnis sendiri. Dengan mengubah cara pandang terhadap perubahan, seseorang dapat lebih siap menghadapinya dengan hati yang terbuka. Selain itu, fleksibilitas dalam berpikir dan bertindak juga menjadi kunci dalam menjalani perubahan dengan bahagia. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan seringkali hal-hal di luar kendali kita dapat terjadi. Mampu beradaptasi dengan situasi baru tanpa terlalu terikat pada harapan tertentu akan membantu seseorang tetap merasa stabil dan tenang. Fleksibilitas ini memungkinkan seseorang untuk menemukan solusi kreatif ketika menghadapi tantangan, daripada terjebak dalam perasaan frustrasi dan kekecewaan. Mengembangkan pola pikir positif juga sangat penting dalam menghadapi perubahan. Ketika seseorang fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi, mereka akan merasa lebih cemas dan takut. Sebaliknya, dengan menumbuhkan pola pikir positif, seseorang dapat lebih mudah melihat sisi baik dari setiap perubahan. Salah satu cara untuk melatih pola pikir positif adalah dengan bersyukur atas apa yang dimiliki, menghargai pencapaian, pengalaman, dan hubungan yang telah terbentuk akan membantu seseorang merasa lebih puas dengan kehidupannya, terlepas dari perubahan yang terjadi. Selain itu, menjaga kesehatan mental dan emosional juga merupakan aspek penting dalam menghadapi perubahan dengan optimisme. Berbicara dengan orang-orang terdekat, mencari dukungan dari keluarga atau teman, serta menjalani aktivitas yang menenangkan seperti meditasi atau olahraga dapat membantu seseorang tetap tenang di tengah perubahan. Mengelola stres dengan baik dan memahami bahwa setiap perubahan membutuhkan waktu untuk diterima juga akan membuat proses transisi lebih mudah dijalani. Pada akhirnya, hidup dengan bahagia bukan berarti menghindari perubahan, tetapi belajar untuk menerimanya dengan sikap yang lebih positif. Dengan bersikap terbuka, fleksibel, dan selalu mencari sisi baik dari setiap situasi, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih ringan dan penuh makna. Usia 40 bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi justru awal dari babak baru yang bisa dijalani dengan lebih sadar, optimis, dan penuh kebahagiaan.